Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini kita bisa belajar matematika bersama Putra TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya agar bisa kita saling berbagi video. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada postingan kita kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan bangun ruang dan peluang kejadian. Langsung saja kita lihat contoh soal yang pertama. Pada kubus ABCD EFGH, titik P adalah titik tengah antara FG dan Q adalah titik tengah dari GH. Perpanjangan BP dan DQ berpotongan di perpanjangan CG di titik R. Jika panjang rusuk kubus adalah 4 cm, maka volume dari BCD PGQ adalah, pertama ya kita lukis dulu kubus kita biar terlihat gambarnya ya. Kubus, terus kita menghubungkan titik P itu adalah titik tengah dari FG. Terus Q adalah titik tengah dari GH. Perpanjangan titik BP, nah perpanjangan titik BP dengan garis DQ berpotongan di perpanjangan titik CG. Nah, titik CG kita perpanjangan juga. Nah, ini adalah titik kita ya. Bertemulah sebuah titik yang namanya kita misalkan titik R di sini. Titik R. Nah, sehingga bangun ruang yang terbentuk adalah bangun ruang limas ya. Bangun ruang limas yaitu DBCR. DBCR. Nah, pertanyaannya maka volume dari BCD. Nah, berarti ini nih yang ditanya nih, BCD PGQ. Berarti ini ya. Nah, ini yang ditanya nih, volume ini. Nah, kita ingat dulu volume dari limas itu adalah 1/3 dikali luas alas dikali dengan tinggi dari limas. Nah, jadi volume BCDQ sama dengan volume limas besar dikurang dengan volume limas kecil, yaitu volume limas besar kita adalah DBCR, sedangkan volume limas kecil kita adalah QPGR. Nah, sekarang yang kita cari dulu adalah ini ya, panjang RG. RG belum diketahui, sedangkan RG dan RC merupakan tinggi limas masing-masing. Sehingga panjang RG sama dengan kita menggunakan yang namanya prinsip kesebangunan, yaitu segitiga yang sebangun, yaitu kita perhatikan segitiga RBC, kita keluarkan ya RBC, dan ini adalah garis PG. Nah, BC, panjang BC adalah 4 cm, PG, sedangkan CG panjangnya 4, sedangkan PG adalah 2 cm, yang kita tanya adalah RG yang kita cari dulu. Sehingga kita menggunakan prinsip kesebangunan, BC per PG nilainya sama dengan CR per RG atau RC per RG. BC 4 cm per PG 2 cm, sedangkan RC nilainya sama dengan 4 ditambah X dibagi dengan X ya. RC itu nilainya sama dengan 4 ditambah dengan X, sedangkan RG nilainya sama dengan X. Jadi 4 ditambah X per X. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu 1/2 ya. 2. 4 dibagi 2, 2. Berarti 2X sama dengan 4 ditambah X. Sehingga nilai X sama dengan 4 ya. Jadi nilai tinggi RG nilainya sama dengan 4. Nah, sekarang yang kita cari adalah volume limas besar dulu. Volume limas besar sama dengan, atau kita singkat dengan FB, yaitu 1/3 dikali luas alasnya, yaitu berbentuk segitiga 1/3 dikali 1/2 kali alasnya BC 4 cm dikali tinggi alasnya yaitu DECD atau DC nilainya sama dengan 4 cm dikali dengan tinggi limasnya. Tinggi limasnya jadi CR yaitu 8, yaitu 4 tambah 4, yaitu dikali dengan 8 cm. Nah, ini bisa kita sederhanakan tewas tinggal 2, sehingga nilai volume limas besar sama dengan 64 bagi 3 cm pangkat 3. Nah, sekarang kita perhatikan volume limas kecil. Volume limas kecil sama dengan 1/2, 1/3
dikali 1/2 alasnya yaitu PG, PG Q. Dengan PG sebagai alas, tingginya adalah GQ. PG panjangnya 2, dikali 2 cm, dikali tingginya. Tingginya adalah GR, yaitu 4 cm. Nah, ini tewas tinggal 2 kali 4, yaitu 6 ya. 2 kali 4, 8, yaitu 8/3 cm pangkat 3. Sehingga volume dari bangun ruang DBCPGQ nilainya sama dengan volume limas besar, yaitu 64/3 dikurang volume limas kecil, yaitu 8/3. Sehingga nilainya sama dengan 56/3 cm pangkat 3. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi pecahan biasa, nilainya sama dengan 2/3 cm pangkat 3. Sehingga jawabannya di sini adalah D. Nah, ini untuk soal nomor 1. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Diketahui balok PQRS TUVW dengan panjang PQ sama dengan 8, TP sama dengan 4, dan UV sama dengan 6. Jika SUVW merupakan limas yang terdapat pada balok, maka perbandingan volume balok dengan volume limas SUVW. Jadi titik puncak kita berada di S nantinya. Nah, kita lukis dulu balok kita. Nah, kita hubungkan masing-masing garis UV, USU, dan SV. Jadi yang menjadi titik puncak kita adalah S. Nah, S dan WV merupakan tinggi dari limas. Dan alasnya adalah UVW. Nah, masing-masingnya diketahui ya. Sekarang kita perhatikan. Ini adalah limas kita, UV 6, VW 8, dan WS sama dengan 4. Nah, WS ini adalah tinggi. Nah, ini adalah sebagai alas kita, alasnya 6, dan tinggi dari alas adalah 8 cm. Maka volume balok dibagi dengan volume limas sama dengan volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 8, lebarnya 4, dan tingginya 6. Dibagi volume limas, 1/3 dikali luas alas, yaitu 1/2 dikali 6, dikali dengan 8, dikali dengan tinggi dari limas, yaitu 4. Nah, ini bisa ya. 8, 4, 6 tewas. Ini tewas. Ini juga tewas. Tinggal 1 dibagi dengan 1/3 dikali 1/2. Yaitu 1/6 ya. Maka nilainya sama dengan 1 dibagi dengan 1/6. Kalau dibagi artinya dibalik. Maka nilainya sama dengan 6/1. Jadi perbandingan antara volume limas dengan volume balok adalah 6/1. Nah, jadi jawabannya di sini adalah D. Soal nomor 3. Diketahui prisma tegak segitiga ABCDEF jika panjang BC 5, AB 5, dan AC 5 akar 3, dan AD adalah 8 cm. Maka volume prisma ini adalah, nah, prisma AB 5, BC 5, dan AC sama dengan 5. Maka yang ditanya adalah sedangkan AD atau tinggi limas 8 cm, maka volume dari limas tersebut adalah volume limas sama dengan luas alas dikali dengan tinggi dari limas. Sekarang kita mencari luas alasnya dulu. Karena segitiganya segitiga sembarang. Nah, ini 5 akar 3. Jadi ini kita misalkan AO nanti. Jadi ini nilainya 2,5. Setengah dari AB ya, ini juga setengah dari AB, yaitu 2,5. Kalau kita keluarkan segitiganya, 2,5-nya kita hilangkan dulu, kita bagi sama-sama, kita bagi 2,5 ya. Nah, kita perhatikan segitiganya COA.
AC kalau kita bagi dengan 2,5 nilainya sama dengan CO, ini kita misalkan dengan X. AC kalau kita bagi dengan 2,5 jadi nilainya sama dengan 2 ya. Sedangkan 2,5 akar 3 kalau kita bagi dengan 2,5 nilainya sama dengan akar 3. Kenapa kita bagi 2,5? Supaya nanti perhitungannya murah karena kita menggunakan prinsip teorema Pythagoras ya. Nah, sehingga OC kuadrat sama dengan atau X sama dengan akar dari 2 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. Maka nilainya sama dengan 4 dikurang 3, yaitu akar 1, maka nilai X sama dengan 1. Nah, tadi kita memisalkan 2,5 kita hilangkan, lalu kita kembalikan lagi 2,5-nya. Jadi, segitiga COD nilainya sama dengan 1 dikali 2,5 nilainya sama dengan 2,5. OA tadi akar 3 dikali dengan 2 akar 5, berarti 2,5 akar 3. Jadi panjang CA-nya 5, karena 2 dikali 2,5, 5, dan OA nilainya sama dengan 2,5 akar 3. Nah, 2,5 akar 3. Kita kembalikan lagi nilai 2,5 yang kita hilangkan tadi. Nah, kenapa 2,5 kita hilangkan tadi? Supaya perhitungannya gampang. Nah, jadi volume dari prisma sama dengan luas alas 1/2 dikali tingginya alasnya 5 akar 3 dikali dengan tinggi segitiga yaitu 2,5 lalu dikali dengan ini 2,5 ya, dikali dengan tingginya 8 ya, tinggi prisma 8 cm. Nah, ini bisa kita sederhanakan, tewas tinggal 4 ya, tinggal 4. Jadi nilainya sama dengan 5 dikali 4, 20, dikali 2,5 nilainya sama dengan 50 akar 3. Jadi volume dari prisma adalah 50 akar 3. Nah, ini adalah cara menentukan volume dari prisma tegak segitiga. Karena di sini segitiganya adalah segitiga sembarang, bukan segitiga siku-siku, maka perlu kita mencari dari tinggi dari segitiga tersebut. Lanjut dengan soal yang keempat. Diketahui sebuah balok memiliki sisi yang luasnya 48 cm², 36 cm², dan 75 cm². Maka jumlah semua kerangka balok adalah, nah, balok kita ya, ini ABCD misalkan luasnya adalah 48 cm², PCFG nilainya adalah 36 cm², sedangkan DCFH nilainya sama dengan 75 cm². Jadi di sini yang diketahui adalah luas sisi mereka masing-masing atau luas sisi balok. Nah, sehingga panjang kali lebar, nah berarti AB dikali CD nilainya sama dengan 48 cm. Jadi panjang sama dengan 48 dibagi dengan L. Selanjutnya, lebar dikali tinggi nilainya sama dengan 36 cm². Jadi tinggi sama dengan 36 dibagi dengan L. Nah, ini suka-suka ya, atau L sama dengan 36 dibagi dengan T. Nah, saya misalkan di sini T sama dengan 36 dibagi dengan L. Panjang dikali tinggi nilainya sama dengan 75 cm². Panjangnya tadi 48 dibagi L ya, kita ganti. 48 dibagi L dikali dengan 36 dibagi L. Nah, tingginya 36 dibagi L, nilainya sama dengan 75 cm². L dikali L kuadrat, jadi 48 dikali dengan 36, atau L kuadrat, kita kali silang ya, L kuadrat dikali 75, jadi untuk mencari L kuadrat sama dengan 48 dibagi 36, 48 dikali 36 bagi 75, 48 dikali 36 bagi dengan
75. Nah, ini adalah L kuadrat. Nah, ada yang bisa kita sederhanakan? Sederhanakan di sini. Nah, jadi 48. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu. 75 sama-sama dibagi 3 ya. 75 dibagi 3 nilainya sama dengan 25. 48 dibagi 3 nilainya sama dengan 16. Jadi L kuadrat sama dengan, atau L sama dengan akar dari 16 dikali 36 dibagi dengan 25. 16 kali 36 nilainya sama dengan 576 ya. 576 bagi akar bagi dengan 25. Jadi L nilainya sama dengan akar 576 dibagi dengan 25. Akar dari 576 24 dan akar 25 adalah 5. Jadi nilai L sama dengan, atau lebar dari balok nilainya sama dengan 24 dibagi dengan 5. Udah ketemu nilai L, kita masukkan, kita mencari nilai P dan mencari nilai T. Jadi T sama dengan 36 dibagi dengan 24 dibagi 5. Kalau dibagi dibalik ya. Jadi nilainya sama dengan 5 dikali dengan 24. Nah, ini bisa kita sederhanakan nih. Sama-sama kita bagi 12. Ini 2, ini 3. Maka nilai T sama dengan 15 dibagi dengan 2. Panjang sama dengan 48 dibagi L. 48 dibagi L artinya 48 dikali 5 per 24. Ini bisa kita sederhanakan juga. 48 tewas, tinggal 2. Jadi panjangnya nilainya sama dengan 10. Nah, sekarang yang ditanya adalah maka jumlah semua kerangka balok. Kerangka balok jadi 4P ditambah 4L ditambah 4T. Nilainya sama dengan, kita keluarkan 4-nya, 4 kita keluarkan 4, dalam kurung P kita nilainya 10, ditambah L kita nilainya 24 per 5, ditambah dengan tinggi kita yaitu 15 per 2. Jadi, kita samakan penyebutnya 4, dikali penyebutnya itu 10 ya. Jadi 100 per 10, ditambah 48 per 10, ditambah 75 per 10. Nah, pokoknya kita samakan penyebutnya. Jadi, 100 tambah 48 ditambah 75, nilainya sama dengan 223 dibagi dengan 10. 223 dibagi 10, nilainya 22,3. Jadi, 4 dikali dengan 22,3, nilainya sama dengan 49,2. Jadi, maka jumlah semua kerangka balok yaitu 49,2 cm kuadrat ya. Ini pakai kuadrat. Jadi jawabannya di sini adalah E. Nah, ini adalah pembahasan untuk soal nomor 4. Selanjutnya, soal nomor 5. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan ribuan genap. Dengan ketentuan tidak ada pengulangan angka pada bilangan yang terbentuk. Banyak bilangan yang terbentuk adalah, di sini bilangan ribuan genap berarti belakangnya itu angka yang genap ya, satuannya itu adalah genap. Jadi satuan angka genap itu kalau kita perhatikan angkanya itu 0, 2, 4, dan 6 ya. Jadi 0, 2, 4, dan 6. Jadi terdiri dari atas 4 angka. Bilangan ribuan genap dengan satuannya 0. Nah, bilangan ribuan genap dengan satuannya 0, kita perhatikan, ini susunan angka kita, ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuannya. Satuannya udah jelas 0 ya, yaitu 1 di sini nanti. Nah, untuk ribuan, pengisi angka ribuan terdiri atas angka 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jadi banyaknya angka yaitu 6 ya, bisa diisi oleh 6 angka. Berarti untuk ribuannya kita isi 6 angka. 1 kita jadikan ribuan. Jadi untuk ratusannya udah nggak bisa lagi 1. Seandainya kita ambil 1 sebagai ribuan kita, berarti angka 1 nggak bisa ngisi ratusan, puluhan, dan satuan. Karena di sini tidak boleh angkanya berulang. Jadi pengisi angka puluhan, ratusan, nilainya sama dengan, berarti selain 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita misalkan 2, jadi pengisinya adalah 5. 5 angka ya. Kita misalkan 2, kita ambil sebagai ratusan, sehingga untuk mengisi angka puluhan adalah 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 4 angka, yaitu 3, 4, 5, 6, yaitu untuk pengisi puluhan bisa diisi oleh 4 angka. Sedangkan untuk satuannya tadi adalah cuma 0. Nah, pengisi angka satuannya adalah 0, berarti satu angka. Nah, ini adalah untuk satuannya 0. Sekarang selain 0, bilangan ribuan dengan genap, yaitu pengisinya selain angka 0, yaitu 2, 4, dan 6. Nah, kita misalkan angka kita adalah ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Pengisi angka ribuan bisa diisi oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 angka di sini ya untuk pengisi ribuan. Nah, kita ambil 1 sebagai angka ribuan. Jadi pengisi angka ratusan bisa 0 bisa ya untuk mengisi ratusan, 0, 2, 3, 4, berarti pengisinya juga 6 angka. Kita ambil 0 sebagai ratusan, maka untuk pengisi puluhannya 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berarti ada 5 angka. Nah, jadi kita ambil pengisi angka satuan, ada 3 angka ya, yaitu bisa 2, bisa 4, bisa 6. 2, 4, 6. Jadi pengisi angka satuannya adalah 3 angka. Jadi banyak susunan bilang yang bisa terbentuk adalah, pertama tadi ini ya, selain angka 0 yaitu 6 dikali 5 dikali 4 dikali 1. Maka nilainya sama dengan 30 dikali 4, 120 angka yang bisa terbentuk. Selain 0, satuannya selain 0 yaitu 2, 4, 6, yaitu 6 dikali 6 dikali 5 dikali 3. Maka nilainya sama dengan 540. Maka banyak susunan angka yang dapat dibentuk, kita jumlahkan semuanya 0, 6, berarti 660 angka atau 660 cara. Nah, ini untuk soal nomor 5. Untuk lulus di perusahaan A, Joni wajib mengerjakan 8 soal dari 12 soal yang diberikan. Dengan syarat soal 10-12 wajib dikerjakan. Banyak cara Joni yang mungkin dalam pemilihan soal adalah, nah ini adalah soal nomor 6. Nah, di sini yang diketahui, jumlah soal seluruhnya adalah 12 soal. Jumlah soal yang wajib dikerjakan oleh Joni adalah 8 soal. Nah, soal nomor 10-12 wajib dikerjakan, berarti ada 3 soal yang wajib dikerjakan, yaitu soal nomor 10-12, 10, 11, 12. Maka sisa soal adalah 12 dikurang 3, nilainya sama dengan 9 soal. Maka, karena ada 3 soal yang wajib dikerjakan, maka soal yang harus dijawab oleh Joni ada 5 soal ya. Yaitu 8 dikurang 3, 5 soal. Nah, banyaknya cara Joni dalam pemilihan soal. Nah, di sini kita menggunakan kombinasi. Maka, kombinasi dari N diambil K adalah N faktorial per N dikurang K faktorial K faktorial. Jadi N-nya banyak soalnya, di sini N-nya 9 ya. Banyak soal yang tersisa adalah 9. Maka banyak soalnya sisanya adalah 9, maka
N kombinasi 5 atau 9 kombinasi 5, yaitu 9 faktorial per 9 dikurang 5 faktorial 5 faktorial. 5 ini kita ambil dari sisa soal yang wajib dikerjakan oleh Joni. Maka 9 dikurang 5 berarti 4 faktorial, berarti 9 faktorial per 4 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Berarti 9 faktorial ini kita mulai dari 5, kita tinggalkan 5 faktorial, jadi 6 dikali 7 dikali 8 dikali dengan 9. Bagi yang di bawah berarti 5 faktorial dikali 4. Ini kalau kita jabarkan berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali dengan 1. Nah, kita sederhanakan, mana yang bisa kita sederhanakan? 3 dikali 2, 6, berarti 6 bisa kita sederhanakan ya, tewas. 4, 8 dengan 4, tewas juga, tewas, tinggal 2. 5 faktorial dengan 5 faktorial, tewas juga, tewas. Maka sisa soal adalah 7 kali 2 kali 9. Maka nilainya sama dengan 126 cara. Jadi banyak cara Joni memilih soal adalah 126 cara. Jadi jawabannya di sini adalah E. Soal nomor 7. Disediakan huruf-huruf pada kata Lampung. Dari huruf-huruf tersebut akan disusun kata baru dengan huruf vokal berada di awal serta selalu berdampingan. Kata-katanya di sini adalah serta selalu berdampingan. Banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk adalah. Nah, jumlah huruf vokal ada 2 ya di sini karena kata vokalnya harus berdampingan, yaitu huruf A dan huruf U. Ya. Jumlah huruf seluruhnya berarti karena A, U ini kita anggap 1, maka sisa huruf adalah 6 ya. Nah, karena A dan U kita hitung 1 huruf karena selalu berdampingan. Jadi sisa huruf jadinya adalah 6. Jadi banyaknya N adalah 6. Maka banyak susunan huruf yaitu ketika A dan U terlebih dahulu. A-nya dulu baru U. Nanti kita balik ya. U dulu baru A. Jadi 5 faktorial dikali dengan 1 faktorial. Jadi 5 faktorial artinya 5 kali 4 dikali 3 dikali 2 kali 1 kali 1 faktorial. Maka banyaknya susunan hurufnya adalah 120 cara. Nah, sekarang kita balik. Banyaknya susunan huruf UA. Nah, banyak susunan hurufnya yaitu UA. Yang pertama A-nya dulu, yang kedua adalah U. Yang kedua U-nya dulu, baru A-nya. Jadi 5 faktorial dikali dengan 1 faktorial. Jadi nilainya sama ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1. Maka banyak susunannya adalah 120. Maka banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk adalah kita jumlahkan, yaitu 120 ditambah 120 nilainya sama dengan 240 susunan huruf yang dapat dibentuk. Jadi jawabannya di sini adalah D. Next, selanjutnya soal nomor 8. Sebanyak 7 delegasi dari berbagai negara, kita sebut aja negaranya adalah negara A sampai G ya, akan mengadakan pertemuan. Mereka akan duduk pada sebuah meja bundar. Diketahui negara A dan B dan C adalah sangat erat persahabatannya, sehingga mereka ingin duduk berjejeran. Banyaknya cara posisi duduk yang berbeda yang dapat kita ambil adalah, nah ini kita menggunakan permutasi juga ya, permutasi, yaitu permutasi siklis ya, karena mejanya adalah meja bundar. Permutasi siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. Jumlah negara seluruhnya ABCD adalah 7. Nah, sedangkan negara ABC kita hitung 1 karena mereka ingin duduk berjejeran. Maka sisa negara adalah
Karena A, B, C kita anggap duduk berdampingan, maka sisanya negara adalah 5 ya. 5 negara jadinya. Karena A, B, C kita hitung 1 karena selalu berdampingan. Jadi permutasi siklis sama dengan N dikurang 1, berarti 5 dikurang 1 faktorial, berarti 4 faktorial. Kalau 4 faktorial artinya 4 dikali 3, dikali 2, kali 1. Maka nilainya sama dengan 24 cara. Nah, ini baru susunannya 5 negara yang selalu hidup berdampingan. Cuma, jika susunan negaranya berdampingan, susunan negara yang berdampingan itu A, B, C, bisa juga kita susun B, C, D, atau A, C, B, bisa juga kita susun, dan seterusnya ya. Nah, jadi susunan negara yang berdampingan ini bisa A, B, C, bisa B, C, D, bisa juga A, C, B, dan seterusnya. Nah, bisa susunan negaranya seperti ini ya. Maka, banyak susunan negara yang berdampingan ini nilainya sama dengan 3 faktorial. Yaitu 3 kali 2 kali 1. Jadi nilainya sama dengan 6. Maka banyak posisi duduk yang berbeda, nilainya sama dengan 24 dikali dengan 6. Jadi nilainya sama dengan 144 cara duduknya negara yang saling duduk melingkar, yaitu 144 cara. Nah, pertama kita cari dulu posisi duduknya secara umum, yaitu karena N-nya 5, berarti 5 dikurang 1, maka nilainya 24. Nah, sekarang kita perhatikan negara yang berdampingan. Ya, negara berdampingan ada 3 negara tadi, negara A, negara B, negara C ya. Jadi, negara yang berdampingan itu duduknya bisa A, B, C, bisa B, C, D, bisa A, C, B, bisa C, A, B, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi banyak susunan negara yang berdampingan itu nilainya sama dengan 3 faktorial. 3 ini karena 3 negara. Jadi nilainya sama dengan 3 kali 2 kali 1, nilainya sama dengan 6. Jadi banyaknya posisi duduk yang berbeda, yaitu 24 dikali dengan 6, yaitu 144 cara duduk. Maka jawabannya di sini adalah D. Next, soal nomor 9. Dalam sebuah kantong terdapat 3 bola berwarna merah dan 5 bola berwarna kuning. 2 bola dikeluarkan secara acak dari dalam kantong. Tentukan peluang terambilnya 1 bola merah dan 1 bola kuning. Nah, di sini banyaknya bola seluruhnya, berarti 3 ditambah 5, 8 ya, yaitu 3 bola merah dan 5 bola kuning. Jadi banyak bola seluruhnya adalah 8. Nah, bola itu diambil 2. Nah, berarti K-nya di sini sama dengan 2. Maka ruang sampel dari ruang sampel seluruhnya adalah kita menggunakan kombinasi di sini ya, berarti 8 kombinasi 2, artinya N kombinasi K, maka nilainya sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial, K faktorial. Maka 8 kombinasi 2 nilainya sama dengan 8 faktorial per 8 dikurang 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Jadi 8 faktorial per 6 faktorial dikali dengan 2 faktorial ya. Jadi 8 ini kalau kita jabarkan 6 faktorial dikali 7 dikali dengan 8 per 6 faktorial, 2 itu kalau kita jabarkan 1 kali 2 atau 2 kali 1. Nah, ini tewas. Tinggal 7 dikali 8, ini 2 sama 8 bisa tewaskan ya, tewas, tinggal 4. Maka banyaknya ruang sampel adalah 7 kali 4, 28. Nah, di sini pertanyaannya, peluang terambilnya 1 bola merah. Nah, terambilnya 1 bola merah, yaitu banyaknya bola merah adalah 3, berarti 3 kombinasi 1. Maka 3 faktorial per 3 dikurang 1 faktorial kali 1 faktorial.
Berarti 3 per 2 faktorial per 1 faktorial. Jadi nilainya sama dengan 3 ya. Nah, 3 ini kalau kita jabarkan 3, 2 faktorial. Kalau kita jabarkan 2 faktorial dikali 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial. Tewas. Maka 3 dibagi 1 nilainya sama dengan 3. Jadi peluang terambilnya bola merah adalah di 3. Terambilnya 1 bola hitam, berarti 5 kombinasi 1. Jadi nilainya sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 1 faktorial kali 1 faktorial. Jadi 5 faktorial per 4 faktorial, maka nilainya sama dengan 4 ya. 4 cara. Maka tentukan peluang terambilnya 1 bola merah dan 1 bola kuning. Yaitu peluang terambilnya bola merah adalah 3 per 28. Peluangnya terambilnya bola hitam adalah 5 per 28. Sehingga peluang terambilnya 1 bola merah dan 1 bola hitam adalah NA dikali NS, NA dikali NB per NS. NA kita artinya peluang terambilnya bola merah yaitu 3. Terambilnya bola hitam adalah 5, berarti 3 kali 5 per 28. Jadi nilainya sama dengan 15 per 28. Maka jawabannya di sini adalah B. Soal nomor 10. Dari sebuah kotak hitam yang berisi 6 kelereng merah dan 4 kelereng warna putih. Diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Peluang terambilnya kelereng-kelereng tersebut ketiganya berwarna merah. Jadi ketiga-tiganya warna merah. Sama dengan cara yang di atas ya. Pertama kita tentukan dulu banyak bola seluruhnya, yaitu ada 10 bola ya. Warna merah dan 4 warna putih, yaitu 10 bola. Diambil bola secara 3 sekaligus, berarti K-nya adalah 3. Maka ruang sampelnya sama dengan N kombinasi K dengan rumus yang tadi, N-nya sama dengan 10, K-nya sama dengan 3. Berarti 10 faktorial per 10 dikurang 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Maka nilainya sama dengan 10 per 7 faktorial kali 3 faktorial. Jadi 10 ini kita jabarkan, 7 faktorial dikali 8 kali 9 kali 10 per 7 faktorial. 3 ini 3 kali 2 kali 1 ya. Nah, jadi ini bisa kita tewaskan, tewas. 3 dengan 9 bisa juga, tinggal 3. 8 dengan 2 tewas juga, tinggal 4. Jadi banyaknya ruang sampel yaitu 4 kali 3 kali 10, yaitu 120 ya. 120. Pertanyaannya, peluang terambilnya ketiganya bola warna merah. Warna merah 6, berarti 6. Kejadian terambilnya 3 bola merah, jadi 6 kombinasi 3. 6 faktorial per 3, 6 dikurang 3 faktorial, 3 faktorial. Jadi 6 faktorial per 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Jadi 6 ini kalau kita jabarkan, nilainya sama dengan 3 faktorial kali 4 kali 5 kali 6 per 3 faktorial. 3 ini kalau kita jabarkan 1 kali 2 kali 3 atau 3 kali 2 kali 1. Nah, ini bisa kita tewaskan, tewas. Jadi banyaknya cara kejadian terambilnya bola merah adalah 20 ya, 20. Sehingga peluang terambilnya kelerengnya berwarna merah ketiga-tiganya adalah 20 per 120. Maka nilainya sama dengan 20 dibagi 120, nilainya sama dengan 1 per 6. Jadi jawabannya di sini adalah A. Soal nomor 11. Dari seperangkat kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Maka peluang terambilnya kartu as atau kartu berwarna merah. Nah, di sini adalah kejadian bebas tidak saling lepas ya. Bebas yaitu kejadian bebas tidak saling lepas, yaitu ada kejadian yang beririsan di sini. Di sini
banyaknya kartu bridge seluruhnya adalah 52 ya. Ini adalah ruang sampel kita, yaitu 52. A. Kejadian A terambilnya adalah kartu as, yaitu maka NA nilainya sama dengan 4 ya. Kartu as itu adalah 4. B adalah kejadian terambilnya kartu warna merah. B adalah kejadian terambilnya kartu warna merah. Jadi banyaknya kartu warna merah dari kartu bridge, perangkat kartu bridge yaitu 26. Nah, di sini peluang terambilnya kartu as atau kartu warna merah, yaitu di sini A, iris, B. Maka kejadian terambilnya kartu as berwarna merah ada 2. Ini adalah NA-nya ya. A, iris, B. Yaitu A, peluang A, iris, B. Sehingga peluang A 4/52. Peluang B nilainya sama dengan 26/52, sedangkan peluang A iris B nilainya sama dengan 1/2/52. Nah, beririsan ini adalah peluang yang nilainya sama. Sehingga peluang A iris B, kartu as atau kartu berwarna merah, peluang A atau B, maka nilainya sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Peluang A nilainya sama dengan 4/52 ditambah peluang B yaitu 26/52 dikurang dengan 2/52. Sehingga peluang A atau B atau peluang terambilnya kartu as atau kartu berwarna merah adalah 4 ditambah 26 jadi 30. 30 dikurang 2 yaitu 28/52. Atau bisa kita sederhanakan nilainya sama dengan 7/13. Maka jawabannya di sini adalah E. Nah, inilah contoh-contoh soal yang berhubungan dengan bangun ruang dan peluang suatu kejadian. Nah, ini adalah video tutorial kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.